Di media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan seorang pemuda yang membunuh seseorang karena masalah asmara. Apa yang membuat seseorang berani melakukan tindakan yang begitu radikal? Apakah itu bawaan biologis, tekanan psikologis, atau konsekuensi dari ide-ide dalam filsafat? Mari kita bongkar pelan-pelan. Di dalam otak manusia ada struktur kecil bernama amigdala. Tugasnya mendeteksi ancaman. Ketika seseorang merasa hidupnya terancam, amigdala menyalakan mode fight or flight. Dalam mode ini, tubuh dipenuhi adrenalin dan kortisol. Denyut jantung naik, logika melemah, dan tubuh siap melakukan apapun untuk bertahan, termasuk tindakan agresif. Di titik ini, membunuh bukan lagi niat, tapi reaksi biologis. Beberapa ilmuwan evolusi seperti Richard Wrangham berpendapat bahwa manusia membawa jejak agresi nenek moyang. Zaman dulu, kemampuan menyerang atau membunuh demi perlindungan kelompok dianggap adaptif. Mereka yang bisa bertahan, menurunkan keturunan, mewariskan pola agresi tertentu. Artinya, manusia memiliki kapasitas biologis untuk kekerasan meski tidak selalu dipakai. Dalam situasi tertentu, tindakan agresi bisa memicu pelepasan dopamin, hormon reward. Inilah sebabnya kekerasan dapat menjadi ketagihan bagi sebagian kecil orang. Ditambah lagi, paparan kekerasan berulang, perang, lingkungan kriminal, trauma, membuat otak menjadi desensitized, rasa bersalah dan takut jadi tumpul. Secara biologis, keberanian membunuh kadang hanya berarti rasa takutnya hilang. Psikolog seperti Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia lebih mudah melakukan kekerasan ketika menghapus kemanusiaan korban. Korban dianggap bukan manusia, musuh, ancaman, atau hanya objek. Ini yang terjadi dalam perang, genosida, kriminalitas ekstrim. Bukan keberaniannya yang naik, tetapi empatinya yang dimatikan. Manusia tidak nyaman merasa bersalah, jadi otak mencari justifikasi. Aku terpaksa. Dia pantas mendapatkannya. Ini demi kebaikan yang lebih besar. Begitu ada alasan untuk membenarkan tindakan, hambatan moral pun runtuh. Tekanan hidup, kemiskinan, rasa tidak berdaya, trauma masa kecil, atau gangguan mental tertentu bisa membuat kontrol diri runtuh. Pada kondisi ini, membunuh bukan karena berani, tapi karena psikologinya pecah, logikanya melemah. Eksperimen terkenal Stanley Milgram menunjukkan bahwa manusia bisa melakukan kekerasan hanya karena diperintah otoritas. Bukan keberanian, bukan niat jahat, hanya ketaatan. Ketika otoritas berkata, lakukan, otak berhenti bertanya. Hobbes menyebut manusia pada dasarnya berada dalam kondisi state of nature, kehidupan brutal, penuh ketakutan dan kekerasan. Menurut Hobbes, manusia bisa membunuh karena kita ditakdirkan untuk melindungi diri di dunia yang kacau. Keberanian membunuh adalah bagian dari perjuangan bertahan. Nietzsche percaya bahwa manusia memiliki will to power, dorongan untuk menegaskan kekuatan diri. Pada ekstrim tertentu, kehendak ini bisa memicu kekerasan. Nietzsche tidak membenarkan pembunuhan, tapi menjelaskan bahwa moral hanyalah konstruksi. Dan ketika moral runtuh, manusia kembali pada insting dasarnya. Dalam studinya tentang genosida Nazi, Arendt menyimpulkan bahwa kejahatan besar sering dilakukan oleh orang biasa, bukan monster. Keberanian membunuh bukan sifat bawaan, tetapi ketika manusia berhenti berpikir. Kejahatan terjadi karena birokrasi, rutinitas, dan hilangnya refleksi moral. Sartre menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan radikal, bahkan kebebasan untuk melakukan tindakan paling gelap. Dengan kebebasan itu, muncul juga kemungkinan menghapus hidup orang lain. Bagi Sartre, kemampuan membunuh menunjukkan betapa berat dan mengerikannya kebebasan manusia. Jadi, kenapa manusia bisa berani membunuh? Karena kita adalah makhluk yang kompleks, dengan otak yang bisa bertahan hidup, psikologi yang bisa membenarkan apa saja, dan pemikiran yang terus bergulat dengan moralitas. Manusia mampu mencintai dengan dalam,
namun juga mampu melakukan hal yang paling gelap. Pada akhirnya, yang menentukan adalah pilihan, dan apa yang kita lakukan dengan sisi gelap dalam diri kita.